Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Yul Haribahar dan Ibu Titis Puri Purbonengtyas SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah konservasi tanah dan air. Izin saya Denny Epriansah NIRM 0201180012 ingin mempresentasikan laporan terintegrasi mata kuliah konservasi tanah dan air. Kita mengetahui tanah itu apa sih? Nah, jadi tanah itu adalah suatu bahan padat yang terdiri dari mineral atau bahan organik yang terletak di permukaan bumi yang sudah dan yang sedang terus-menerus mengalami perubahan. Tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Tujuan dari praktikum ini yang pertama mempelajari pengaruh kondisi lingkungan fisik terhadap sifat-sifat lapisan tanah dalam profil. Dan yang kedua, menentukan lokasi atau lapisan tanah yang diambil untuk pengukuran atau analisa sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Yang ketiga itu pengambilan contoh tanah, dan yang keempat mampu mengenali klasifikasi tanah di Indonesia serta karakteristiknya. Waktu dan tempat dari kegiatan pengambilan sampel tanah dilakukan di Desa Tapasiring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan praktikum ini dilaksanakan pada bulan November, tanggal 8 November tahun 2021. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel tanah ini yang pertama itu bor tanah, ember, pisau, cangkul, kantong plastik, dan alat tulis. Bahan dari pengambilan sampel tanah ini itu lahan sawah yang siap ataupun yang memang sudah mengalami masa panen untuk diambil sampel tanah. Prosedur dari pengambilan sampel tanah ini yang pertama itu menentukan lokasi lahan, kedua penyiapan lahat, yang ketiga menentukan titik lokasi, yang keempat membersihkan lokasi, dan yang kelima meletakkan mata cangkul, keenam mengambil tanah, membelah tanah, masukkan hasil sampel ke dalam ember, lalu dimasukkan ke dalam plastik, dan yang terakhir sampel tanah ini siap untuk diuji di lab ataupun di laboratorium untuk mengetahui secara kimia ataupun secara fisik dari tanah yang sudah kita ambil di lapangan. Hasil dari pengambilan sampel yang sudah dilakukan bahwasanya lahan adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran atau penopang tegak tumbuhnya tanaman dan mensuplai kebutuhan air dan udara, serta secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi. Kesimpulan dari pengambilan sampel tanah ini bahwasanya kondisi lingkungan mempengaruhi perkembangan setiap lapisan tanah. Makin sering tanah tergenang, maka makin pesat perkembangan tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan terpenting di dalam program kondisi lingkungan. Ada 3 macam cara pengambilan contoh tanah. Yang pertama yaitu tanah utuh, contoh tanah tidak utuh atau terganggu, dan yang terakhir itu tanah dengan agregat utuh. Selanjutnya itu topik kedua, bahwasanya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis erosi yang ada di lapangan. Apa itu erosi? Erosi merupakan perpindahan material tanah dari satu tempat ke tempat yang lain oleh media tertentu seperti air, angin, dan lain sebagainya. Tujuan praktikum yang dilakukan di lapangan untuk menduga seberapa besar erosi yang terjadi di area lahan tanaman bambu dan mengidentifikasi ragam pemetaan tanaman bambu oleh masyarakat di Desa Tapasiring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, di area lahan baik itu tanah basah maupun tanah kering. Waktu dan tempat kegiatan praktikum menganalisis jenis-jenis erosi dilaksanakan di Desa Tapasiring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan praktikum ini dilaksanakan pada bulan November, tanggal 8 November tahun 2021.
Alat dan bahan yang digunakan dalam menentukan jenis-jenis erosi yang ada di lapangan, yang pertama botol air minum, kap kecil, tanah humus, tanah liat, tanah dengan vegetasi, cutter, dan air. Bahan dari menganalisis ataupun mengetahui jenis-jenis erosi di lapangan, yang pertama itu lahan yang akan digunakan sebagai tempat kita untuk menguji ataupun melakukan jenis-jenis erosi, dengan lokasi ladang yang mengalami longsor dengan terkikisnya lahan produksi disebabkan oleh curah hujan dan angin yang tinggi. Prosedur dari penentuan jenis erosi, yang pertama itu potong botol menggunakan cutter, dan yang kedua letakkan tanah humus, tanah liat, dan tanah dengan vegetasi di atas wadah yang berbeda. Selanjutnya itu tempatkan masing-masing di botol yang berbeda. Posisikan botol harus dimiringkan, posisi botol harus dimiringkan 10-20 derajat, dan selanjutnya letakkan kap kecil di ujung tutup botol air minum tadi, dan selanjutnya kemudian tuangkan air pada materi percobaan tersebut. Selanjutnya hasil dari menganalisis ataupun mengetahui jenis-jenis erosi tanah di lapangan, bahwasanya tanah humus erosi yang dialami mengalami besar, sedang, kecil. Tapi setelah kita diidentifikasi bahwasanya di lapangan tanah humus ini erosi yang dialami adalah sedang. Dan yang kedua tanah liat, erosi yang dialami itu besar dan sedang. Dan yang terakhir itu tanah dengan vegetasi, itu erosi yang dialami itu besar dan sedang. Selanjutnya dari kegiatan menganalisis ataupun mengetahui jenis-jenis erosi di lapangan, kesimpulannya bahwa erosi cukup besar dikarenakan curah hujan cukup tinggi, maka menyebabkan tanah longsor, dan erosi pun dapat mengakibatkan bergeraknya tanah dari permukaan atas ke permukaan bawah. Kriteria erosi bahwa di Desa Tapasiring, Kecamatan Mekau ini lebih rentan mengalami longsor disebabkan dengan curah hujan ataupun keadaan tanah yang makin tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik ketiga dari laporan terintegrasi mata kuliah konservasi tanah dan air mengenai tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Apa konservasi tanah secara vegetatif? Apakah ada yang tahu? Nah, jadi konservasi tanah secara vegetatif ini yaitu metode konservasi tanah dan air berupa penanaman pohon atau kayu-kayuan, rumput-rumputan secara permanen, dan atau tanaman penutup tanah lainnya. Nah, tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengamati ataupun mengetahui manfaat macam-macam teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif. Waktu dan tempat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 di lahan praktikum Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Alat dan bahan. Nah, apa sih alat dan bahan dalam konservasi tanah dan air ini secara vegetatif? Alat yang digunakan ialah menunjang berjalannya kegiatan pengamatan, yaitu kamera atau handphone, dan materi tentang konservasi tanah dan air secara vegetatif. Nah, apa nih prosedur penentuan jenis erosi? Nah, mungkin saya akan menjelaskan setelah saya identifikasi di lapangan, setelah saya amati lapangan, yaitu bahwasanya yang pertama itu kita harus menentukan dulu nih lokasi pengamatannya. Yang kedua menentukan waktu pengamatan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan. Yang keempat itu mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasinya. Dan yang terakhir melakukan analisis hasil observasi. Apakah dalam konservasi tanah dan air ini apa-apa saja yang bisa menghindari, yang bisa mengendalikan dari konservasi tanah dan air di areal praktikum kampus Polbangunan Bogor. Nah, hasil dari kita menganalisis ataupun mengamati secara real di lapangan teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif, yaitu teknik wanatani atau agroforestry. Kita ketahui teknik wanatani itu bahwasanya bisa menjadi langkah ataupun strategi dalam konservasi tanah dan air secara vegetatif. Nah, ini yang kedua,
Yang kedua menarik nih, yaitu penanaman lorong ataupun menanam tanaman pohon secara lorong. Jadi setelah kita ketahui di lapangan, maksudnya ini menjadi langkah ataupun secara real di lapangan untuk mengendalikan pencegahan atau mengendalikan erosi tanah di lahan. Ketiga itu strip atau rumput atau grass strip. Bahwasanya ini bisa kita menanam rumput, bahwasanya akan menghindari ataupun mencegah dari erosi. Yang keempat itu tanaman penutup tanah atau cover crop. Ini bisa kita tanam di lahan ataupun di tempat kita menanam tanaman. Ini akan memberikan keuntungan bagi tanah ini tersendiri maupun dari pencegah dari bencana-bencana, contohnya kayak erosi, longsor dan segala macam. Nah, untuk pola tanam, pola tanam ini bisa kita ketahui secara lapangan. Areal praktikum kampus Polbangtan Bogor ini menerapkan secara tumpang sari atau intercropping. Nah, untuk selanjutnya, bahwasanya kesimpulan dari kegiatan kita menganalisis ataupun mengamati konservasi tanah dan air secara lapangan, bahwasanya teknik yang sudah kita temui, bahwasanya yang pertama teknik wana tani atau agroforestry, termasuk di dalamnya adalah pertanaman lorong sampai menanam tanaman rerumputan, menanam tanaman secara tumpang sari. Ini menjadi dasar kita bahwasanya kita ketahui untuk mencegah dari erosi, mencegah dari longsor gitu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan topik terakhir, laporan terintegrasi mata kuliah konservasi tanah dan air mengenai pembuatan lubang resapan biopori. Nah, apa nih? Menurut kalian biopori itu apa nih? Nah, jadi biopori ini merupakan ruangan atau pori dalam tanah yang dibentuk oleh makhluk hidup seperti fauna tanah dan akar tanaman. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta pemeliharaannya, dan yang kedua mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut. Yang ketiga menjelaskan keunggulan dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Nah, yang selanjutnya waktu dan tempat. Jadi waktu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 November tahun 2021 di lahan praktik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, hasil dari melakukan praktikum membuat lubang biopori ini, dari prosedur kerjanya yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan botol, menyiapkan rumput sebagai bahan fermentasi, dan menyiapkan alat seperti alat bor dan segala macam. Dan kalian apa sih manfaat dari biopori ini? Yang pertama itu mencegah dari tingginya air. Jadi adanya biopori ini akan mencegah tingginya air. Yang kedua, manfaatnya bisa hasil dari fermentasi ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi unsur hara ataupun pupuk bagi tanaman. Nah, kekurangan dari biopori ini ya mungkin kekurangannya ya bisa menggunakan lahan-lahan yang memang sudah digunakan. Jadi lahan yang tidak produktif, jadi bisa kita gunakan untuk lahan untuk pembuatan lubang biopori. Nah, yang terakhir itu tanaman penutup tanah. Nah, jadi dalam pembuatan lubang biopori ini kita memanfaatkan tanaman penutup tanah seperti tanaman LCC ataupun tanaman yang memang bisa mengendalikan dari keadaan tanah untuk bisa mencegah dari erosi ataupun longsor. Mungkin kesimpulan dari pembuatan lubang biopori ini bahwasanya bisa mencegah ataupun bisa mengendalikan tingginya air. Yang kedua bisa menjadi hara ataupun bisa menjadi pupuk untuk tanaman setelah terjadinya fermentasi di tanah. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Denny Efriansyah, NRM 0201180012. Memohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.